Ini penyakit itu Bapak Ibu 7 tempek latifah. Di situ inggo penyakit itu satu. Ada itu zikir-zikir setiap latifah itu. Menghilangkan dosa-dosa yang lokek di latifah dan 7 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqatin naqsabandiyah wa samaniyah anta blakannaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'ti mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahumud darajatul ula. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua surau, terusnya yang sama-sama terhormati dan kita muliakan para guru-guru kita, terusnya pada nenek mama, alim ulama cerdik pandai, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama sekali Bapak Ibu, marilah sama-sama kita serahkan diri kita zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan izin dan kudrat Allah Jalla Bapak Ibu kita dapat hadir dalam wirid mutabarah kita. Mudah-mudahan berkat kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, sehingga bukalah pintu hati najilah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat biringan salam disampaikan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada zuriat, kepada para sahabat dan pengikut beliau sampai di akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sama-sama ketahui bahwa kita kini berada di awal bulan Rajab. Rasulullah mengatakan, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulan aku, dan Ramadan adalah bulan umat aku. Di dalam tafsir yang lain mengatakan Bapak Ibu, Rajab adalah bulan untuk mensucikan tubuh, Sya'ban adalah bulan untuk mensucikan hati, dan Ramadan bulan untuk mensucikan rohani. Artinya, barang siapa yang lain Allah membersihkan tubuhnya di bulan Sya'ban dan berusaha Rajab dan berusaha di bulan Sya'ban membersihkan hatinya, insya Allah di Ramadan yang akan datang akan merasakan ketenangan yaitu rohaniah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, memang itu adalah tujuan awal bagaimana rohaniah kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan dasar utama, ya kita membersihkan tubuh dulu dan kita membersihkan hati dulu. Karena kini bulan Rajab adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh barakah, maka itulah kita Bapak Ibu dianjurkan sangat memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doanya Bapak Ibu, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu paling kurang dibaca 70 kali pagi, 70 kali malam.
Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimulakan Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih menghirup bulan yang berkah, itu bulan Rajab. Harapan kita di bulan Rajab Bapak Ibu Allah memberikan ampunan atau maghfirah segala kesalahan dan kehilafan kita yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu jemaah yang Allah, lupa mengita kalau menjangguan. Di dalam kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai syarat rukun. Bukan sekedar Bapak bacakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aduh Bapak Ibu syaratnya. Ya. Kalau astagfirullah saja yang kita baca Bapak Ibu, itu sampai kaputuh mana lidah kita tu astagfirullah, astagfirullah. Itu ibarat menembak tidak balah makna. Ya. Jadi syarat istighfar kau ada 3. Yang pertama qasad, nan kedua ta'arad, nan ketiga ta'ain. Qasad artinya Bapak Ibu diucapkan dengan lidah, lisan awak. Kalimahnya astaghfirullahalazim. Itu qasad. Astaghfirullahalazim. Itu tahu kita Bapak. Anak ketik pun diajar. Itu pandai itu. Jangan kan anak kita belum beyo diajar astagfirullah, astagfirullah pandai. Apa kesekitar itulah kita Bapak. Apalagi kita orang tasawuf masih ada mulai. Kalau yang ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar astagfirullah saja. Yang kedua ta'arad. Ta'arad arti Bapak tampak di makrifat kita. Yang tampak kesalahan dan kekhilafan kita selama itu kita kan tahu. Yang lain kan tahu deh. Apalagi dosa-dosa yang mantuan tiap-tiap hari. Nampak itu atau kena dosa, nampak itu atau kena dosa. Jadi ketika mengucapkan astagfirullahalazim, tampak di makrifat kita kesalahan cukup. Yang ketiga ta'in berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika mengucapkan astaghfirullahalazim, tampak di mana melipat kesalahan kita selama dan berjanji kepada Allah, ya Allah, mulai saat kini ya Allah nak kamu pulang perbuatan itu. Tapi lagi matu setitik ketika itu Bapak Ibu, sehodang tegojang kokah api padam ini. Artinya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tapi dengan setetes air mata yang timbul dari kesalahan yang dalam akan mengukurkan dosa artinya. Apa itu cara minta ampun? Tidak sekedar astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah amal saja. Nah ya ada syaratnya. Syaratnya kok qasad, ta'arad, ta'in. Dibaca jelidah, kemudian tampak di pikiran awak. Jadi kau di marifat terjadi. Dan ketika berjanji kepada Allah. Kau bawa pulang kau apa? Kau bawa pulang kau. Pakailah itu. Ya. Dan kebetulan kini ke bulan maghfirah, bulan yang pun ampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni oleh Allah, berkahkan turun. Ya. Tapi dosa banyak di mana keberkah hatimu. Jadi banyak minta ampun bulan kini ke bulan Rajab. Harapan kita Bapak Ibu sesuai para ahli tafsir mengatakan Rajab adalah bulan termasuk cikan tubuh. Sebab dari ujung opo ke ujung kaki tiap hari kita berdosa. Ya, kadang-kadang tak kita sadari. Baik itu pandangan mata, pandangan talimu, kaki, tangan dan sebagainya. Itu kita berbuat tiap hari. Tapi ini kita anggap itu suatu kebiasaan. Akhirnya baru buat kini. Dengan bulan kini kalau bulan yang penuh maghfirah, mengampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gugur dosa kita dah di derajat kini Bapak Ibu. Untuk menempuh bulan Sya'ban nanti. Dan akan datang bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain nomor kita Bapak Ibu. Lain. Kita bawa pulang ni. Dia 3 syaratnya.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kita khawatirkan lain Bapak, bahwa kita sebagai manusia tetap bisa mempertahankan hidup yang ada pada diri kita. Satu saat kita akan berpulang ke rahmat Allah. Kita pasti berharap sebelum kita berpulang ke rahmat Allah tentu kita diampuni dosa kita dunianya. Tapi kalau tidak berisiko Bapak Ibu. Allah menjelaskan dalam surat Thaha Bapak Ibu 70 apa kata Allah? Wa may ya'tihi innahu may ya'ti rabbuhu mujriman. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, fa innahu la jahannam, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, mereka neraka jahannam, tidak hidup, tidak mati. Itu resikonya kita kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa, Allah dimasukkan ke neraka, tidak hidup, tidak mati. Kejadianlah kita nantinya. Nah, jadi kalau mujriman itu Bapak Ibu, bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dikatakan mujriman yang sebenarnya? Kalau dosa secara zahir, tahu satu Bapak Ibu. Pokok salah menurut syariat itu dosa. Lah itu Bapak Ibu untuk dosa. Kok, Pak, lah itu Pak untuk dosa? Enggak, Assalamualaikum wah. Ayo sama-sama nak tahu bentuk. Ya, sama-sama nak tahu. Cuman salah menurut syariat itulah dosa. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dikatakan yang mujriman itu? Yang dikatakan dosa sepanjang dosa itu apa ya Rasulullah? Dijawab dia Rasulullah Bapak Ibu. Yang dikatakan mujriman adalah wujudaka zambun. Engkau merasa aduh, itulah dosa yang paling mudah. Nah, di dosa yang paling mudah, aduh, kita merasa aduh. Itu acara dari Rasulullah. Lancar apa kami yang mau itu, kami yang merasa, kami yang gagah, kami yang kue, kami yang alim dan sebagainya Rasulullah. Itu acara oleh Rasulullah. Ya sahabat, untuk menghilangkan engkau merasa aduh itu, caranya kata Rasulullah, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Lain tahu pandai bapak bunuh diri, Pak. Ambil tali berkait suruh dapur itu, apa itu? Ya, bergantung suruh itu tak pokok langsung. Si fulan mati berayu. Jadi apa kata Rasulullah? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Kira bunuh di sini Bapak Ibu kata Rasulullah, bunuhlah keakuan dirimu. Awak nak merasa gagah, pandang awak sebagai orang yang bodoh. Awak sebagai orang yang kuat, pandanglah kita sebagai orang yang lemah. Kita orang yang hidup, pandanglah kita yang mati. Kebalikan daripada itu, yang maha hidup hanyalah Allah, yang mendengar, melihat apapun kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada sekolah maka bilanglah dosa dan katakan muslimat tadi sahabat pada Rasulullah SAW. Lah ada bapak merasa aku tu. Lain, jujur aja lah. Ya, ada yang gagah, ada yang santiam, ada yang kayu, tak di den tanah. Itulah Bapak yang menghijab kita salamukan. Sehingga tertutuplah cahaya kebenaran di kalbu kita. Ya, tidak tampak lagi cahaya itu. Jadi untuk merasakan Bapak Ibu keakuan cekolah hilang, kira kita harus menyelam ke dalam lautan Bapak Ibu. Kini kita kok hidup ibarat laut ini. Lepas Bapak Ibu mencari laut, air laut tenang. Selama waktu kini mencari tepi laut dah, tobat tepi laut kau di malah atau di kopal,
Pernah nak bapak ibu mencari air laut tenang? Tidak. Awak disuruh oleh guru, carilah air laut yang tenangnya. Coba ajar oleh guru. Sebab kini kita hidup ibarat gelombang. Ada gelombang ketek, gelombang kotak, ada anus ketek. Itulah kehidupan kita selama ujian, cobaan, penderitaan seperti kita hadapi seluruhnya. Itulah jalan kehidupan awak cakap. Bila dapat air tenang seperti itu. Kalau sedang gelombangnya masih ditutup, siang malam petang pagi, jago lolok tiba balik, malam tiba balik, itu baru gelombang. Awak akan mencari satu mutiara Bapak Ibu. Mutiara di tengah lautan. Kalau tidak ingin mencari air yang tenang, you menyulam Bapak Ibu. Menyulam ke dasar laut cekwa. Akan dapat air yang tenang. Ya nak. Tapi selagi masih kita berada di luar Bapak Ibu, sampai mati pun tidak akan tenang. Ayolah. Ikut benar ada tujuan kini kuah. Dan kaji itu, lebih itu tahu mudahnya. Itu tujuan kaji ini. Itu gelombang Bapak Ibu. Sampai kapanpun Bapak Ibu, apabila bergelombang tak akan tampak dasar lautan cekung. Ayolah. Bapak Ibu kalau mencari isi lautan atau isi topik, jangan mencuri ke yang tajam. Kalau ayat tajam Bapak tengok tapi itu ayat termudah. Tidak kenapa ada salah topik itu. Ayolah. Kau ada di rumah nama kolam ketik nama tujuh mancur. Tak akan nampak Bapak Ibu dasar. Ada ikan, ada batu, kayu sebagainya. Tak nampak. Itu. Kalau tidak mencontek dasar lautan aja cakap Bapak Ibu tak dasar topik itu, yupe aja nonton. Tampak cakap. Oh, itu ikan badak. Ikan kalu sebelah, ikan kalai. Kalu. Kalau kami kan kalai sudah. Ya, akan tampaklah isi topik cakap kalau air boleh tenang dari tengok. Tapi ke topik dengan gelombang tidak ramah. Nah, artinya Bapak Ibu selagi dosa masih ada berarti kita masih berada di gelombang. Tiup lagi kalau jadi untuk menangkan gelombang-gelombang cakup kita harus meniti ke dalam diri Pak. Masuk ke dalam air cakup, menyulam itu. Di situ menggoda kita tenang cakup. Baca masa kayu itu Bapak Ibu majalah itu. Atau tidak babaian nak namuah. Jadi babaian di guru dulu. Baru kita bisa masuk menyulam ke dalam cakup. Artinya ayo bambik kaji. Ya. Bambik kaji dengan seorang guru siapapun mereka, talkinkan satu kalimat singkatnya Bapak. Ompek menurut halif lam ha. Ompek huruf. Tapi payah apa? Tidak semoga apa ayat kursi loh. Ya, kursi dalam kesajam 2 jam dapat. Tapi tak ompek huruf Pak. Payah dapat. Ya, kalau begalimang saja di luar Bapak Ibu, walaupun kajilah bambik dosa masih begalimang, tidak ada nomor itu tak tanam. Ompek hurufnya, alif lam. Dan sudah kita ditalkinkan oleh seorang guru, di situlah kita meneliti, menyulamlah ke dalam lautan, menyulamlah ke dalam diri, menyulamlah ke dalam hati awak. Pandanglah suratan kalimah Allah itu dulu. Itu awal langkah kaji itu, yuk dipandang. Allah nampak ibu. Oh, Pak. Allah nampak ompek dulu tu. Oh, Pak. Badan tu apa? Allah nampak kelima tu. Kolam deli baca otak pun kalau biarnya. Dipicil mata tu. Nampak hijau itu hijaunya. Nah, kulimpahnya pun nampak. Kalau kaji kita Bapak Ibu dipijang mata pun nampak. Ya, dipijang mata pun nampak. Itu aneh kaji itu. Bukan nyolang mata pun nampak. Kalau tidak pijang pun nampak. Di situlah awal kaji kita.
Apabila lidah tertungkik ke langit-langit, bibir apa tahu kedua je Bapak Ibu, bukanlah kali membutuhkan batu. Pandanglah situ dengan panah air basirah, dengan panah hati kita. Pandanglah surat Al-Qudus. Kalaulah situ malam meniti lawan nyulap gitu Bapak Ibu, disitulah ada mutiara indah dalam itu. Itulah yang kita harapkan. Mendapat itu mutiara yang indah tuh, yang sangat cemerlang, yang meliputi sekalian tubuh batang tubuh kita. Ya, bu, bertaman nang dia Bapak. Allah nampak itu. Alulai. Kini beraja Sya'ban Ramadan ketiga. Cuma nak jalan kita tengok tiap hari. Ramadan ketiga boleh. Asyang-asyang lah, siap-siap hari kini. Kok iyo nak meniti ke situ? Kalau di luar saja mau dikini Bapak Ibu, kalau mau sopok segala ini petang, kita kok ibarat semayan padi di semayan juga, semuanya. Ya, kini mau bertanya ke itu. Nan padi di semayan bonya tuh, sudah kita tabungkan. Dari sia itu lah turun-turunnya tabung bonya itu. Lain kalau mau tumbuh bonya, lain, bu, lain mau tumbuh bonya di semayan tuh, lain. Dan kedua, lain ngomong godang bonya je kok. Dah, lain buah bonya je kok. Lain cik dulu, makan dunggih cik mati habis. Ya. Jadi supaya nak rancak lah semayan bonya je kok, Bapak Ibu sudah rancak tu godang batangnya. Ayo dialih ke sawah. Enggak sebatang jadi lah, tanam sebatang. Nomor 40 batang sudah tu. Tidak lihat ke sawah. Tapi selagi di situ saja kini ke Bapak Ibu, you nak lama kodang, nak lama ni tinggi, buah hendak loh, cik-cik kan. Alai paham Bapak Ibu kasura, lai tahu Bapak sugi cik betul lah. Laminang pesan dia mau dondai, ya. Kok kamu ikut saja kita Bapak Ibu. Kalau tidak ariata. Tak ada latihan kita Bapak Ibu. Ayo nak tampak menjaga sungguh Pak. Aku Ramadan ke masuk Pak. Lah, nan kayo nan kabaranjak bonnya nantilah siap dari kini. Manang kabaru tinggal 1 bulan setengah lele. Manang usang masuk kemulang pasal 2 bulan. Dan baru tanah 2 bulan ni. Adil lah bonnya. Asal Bapak Ibu pandai melihat bonnya cakap. Pandai mama malayo ayahnya kok waktu dipupuk kok waktu disiang insyaallah menjadi banyak rumput. Cik tak apa pegang itu macam mana dia kalau kita lihat tapi bonnya pak yang bonnya ayah paknya dia sabar cerita ya mau suruh bawa kain sabit sabit bawa kain bawa 8 pasang, penuh becek. Tapi di situ sekali 8 pasang berbaju. Bawa baju tu kayu tadi. Tapi di situ sekali. Bawa kadul jadi. Kok litan tak usah pakai kasur, pakai sejadah aja. Nah itu Bapak Ibu kuliner kayu. Ya. Yang penting pipi ada, boleh boleh sampai anak cukup tu. Tak ada boleh rupiah, datang ke surau, itu jangan guru boleh tak tu. Pokok datang ke surau, dia nak mau surau. Di situlah ditengok. Kau yang nak menimpi ke dalam diri, tak tampak mutiara yang indah cukup. Yo dia apa tu? Ya, digayuh sampan Bapak tengah laut. Bagalah gelombang kado, gayuh tahu. Dan timur tengah laut itu terjunlah dalam tu. Menyulam di situ. Akan tampaklah di situ. Anda situ. Lihat ada rencana kok. Ya. Niat
Jo cita-cita beda Bapak Ibu. Kalau cita-cita ada tepat lagi ini cita-cita kalau niat cita-cita baru. Cita-cita kau ketika dia politik kau yang itu sedang banyak. Rencana apa itu? Ada juga ada pikiran. Ayo anak nan pulang, cucu nan lain. Ya, kau anak-anak pulang nggak apa? Itulah apa yang dia bilang. Kegaguan. Cucu lagi anak kepandai bapak. Kenapa pandai? Lah sobat sari lah. Tapi balah begitu kantu yang pedang. Ya. Jadi kita mohon Bapak Ibu mudah-mudahan. Ya, kesado enggaknya? Kesado enggak itu riadah Ramadan. Lisannya kita dong. Ayo jauh-jauh Pak. Ekonomi payah kirian. Kau payah kirian. Lain nomor datang ke surau. Di surau tu kayu Bapak Ibu. Keragu makan keragu dia. Betul ni nomor hati. Pergi surau. Kita gitu ya dah. Orang. Kerja. Kau dah ada orang ni. Kau datang surau. Kau tu ngadu je. Oh, binti tak ada. Kita ngadu. Tak perlu binti tu dah. Yang penting bawa batu dua lain. Sajadah cia sekarang lah. Apa itu dengan kio lah. Nak kasut tobat inyak dia bawa. Kasut tobat kampus bawa pulang. Sudah tahu tu kunci makan berkampus itu apa? Kita ada jago. Asal tak kalau sekali Bapak percaya lah. Dulu undang tu pula. Bangun duduk pun kita balik tu. Ikut tu satu jam tu balik. Kunci jaya apa pula lawan tangan tu pertama tu tangan tu kita kira. Baik tu. Kau kemana tu kan? Ambo suluh anak boleh jago lagi. Tepat kalau lah. Ya. Nang kemana tu lah jale. Kerja jago mana yang kalau boleh lah. Awalnya boleh jago satu jago, dua jago nak boleh. Ini kan lain tak aja no. Nang kemana tu lah jale kan. Awak boleh menjago ni lalu boleh. Terus ngakau lu keluar. Tergaduh doangnya. Adik tergaduh juga berjago sebentar. Dia tergaduh yang lain itu. Jadi balik kita balik Bapak Ibu. Dia karena bulan kini bulan Rajab, bulan mensucikan tubuh, saat bulan mensucikan hati. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan rohaninya kita akan bersih dan tenang kita menghadapi bulan yang penuh barakah itu bulan Ramadan. Tapi bersih aja dulu. Bersihkan tubuh yaitu dengan istighfar, syaratnya qasad, ta'aruf dan ta'in. Dan kedua dosa hati awak. Ada dosa hati itu Bapak Ibu sangat banyak. Kalau dosa hati kau menurut kitab Watasawuf ada 6 pelompek macam penyakit hati. Ya, banyak. Ada nangrian, ujub, takabur, iri, dengki, sombong, semacam lah. Itu yang menutupi latifah itu sadon. Ini penyakit itu Bapak Ibu 7 tempek latifah. Di situ ingin penyakit itu sadon. Ada itu ada zikir-zikir setiap latifah itu. Menghilangkan dosa-dosa yang lokal di latifah dan 7 jago. Maka itulah untuk membuang itu Bapak Ibu. Iya di Ramadan bisa berlatih itu. Kau tidak bisa. Tapi kalau Allah sudah masuk, tidak ada. Tapi kalau kita dan malu melangkah, tidak masuk ke dalam itu Bapak Ibu nak jaga di kita. Atur suruh juga. Yo biar ada yang suruh pun gini. Ada kata jadi dan suruh itu lah. Dan kadang gorok-gorok aja.